Wujud kebenaran. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus membenarkan Anda dan saya di hadapan Allah lewat penderitaan tubuhnya dan bahkan sampai mati di kayu salib. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja supaya identitas kita sebagai orang benar dapat terwujud dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga tidak ada gap antara identitas dan kenyataan hidup. Pernah nggak Anda menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang bersumber dari hatimu? Anda mungkin ingin jujur dan keinginan ini tulus, tetapi ketika berhadapan dengan situasi yang beresiko, Anda mendapati dirimu berbohong. Hal ini membuat hatimu hancur karena tidak berdaya mempraktekkan kejujuran. Dengarkan janji firman Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel yang saat itu jatuh bangun dalam dosa. Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Yehezkiel 36 ayat 26. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 27. Bagi hati seseorang yang rindu sekali taat kepada firman Tuhan, tetapi menyadari ketidakberdayaannya, firman Tuhan tadi pasti terasa manis seperti madu. Hatinya akan bersukacita karena ada janji bahwa Roh Kudus yang akan terus memampukan ia untuk taat. Janji Tuhan ini dipenuhi di dalam Kristus. Apakah Anda ingat ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia harus kembali kepada Bapa di sorga yang mengutus dia, supaya Roh Kudus yang juga dikenal sebagai Roh Penghibur atau Roh Kebenaran diutus kepada mereka? Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yohanes 16 ayat 7. Mari kita lihat lagi janji Tuhan di kitab Yehezkiel tadi. Ada 3 hal yang dijanjikan kepada kita. Yang pertama, hati yang baru. Hati yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, roh yang baru. Yang ketiga, rohnya Tuhan atau Roh Kudus yang bertugas menolong kita untuk taat kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan hati lama dan roh yang lama yang tidak suka taat? Tuhan akan menjauhkan itu dari tubuh kita. Wow, tidakkah kebaikan Tuhan ini membuat kita ingin sujud menyembah Tuhan? Tuhan itu kudus dan benar, dan apa yang datang daripadanya adalah kudus dan benar. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus bekerja melalui proses hidup kita sehari-hari. Jadi tidak hanya terjadi sekali, 2 kali, tetapi sepanjang hidup kita. Oleh karena itu penting buat kita menyerahkan hidup setiap hari kepada Tuhan dan belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Roh Tuhan hadir dalam hati orang percaya dan Roh Tuhan bekerja. Tetapi kita mudah sekali dipengaruhi oleh masalah hidup. Seperti Petrus yang berjalan di atas air tiba-tiba dipengaruhi oleh tiupan angin dan mulai tenggelam. Padahal Tuhan Yesus hadir di situ.
Oleh karena itu, sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Mohon diberi kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kesadaran akan hadirnya Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi perwujudan kebenaran di dalam Kristus. Selamat belajar mewujudkan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus menjadi pertolongan kita. Amin.